Pemirsa, ratusan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH 2025 tiba di Tanah Suci. Mereka melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu untuk selanjutnya disebar ke daerah kerja masing-masing. Ratusan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH 2025 tiba di Jeddah, Arab Saudi. Sebelum beranjak ke Mekah, mereka terlebih dahulu bersuci dan mengenakan kain ihram serta berniat umroh di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Rombongan petugas haji pun selanjutnya bergeser ke Masjidil Haram yang ada di Mekah untuk bersiap melaksanakan ibadah umroh. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 9 jam dari Jakarta, akhirnya saya bersama rombongan petugas haji tiba di Mekah, Arab Saudi. Dan rencananya kita akan menunaikan ibadah umroh untuk selanjutnya nanti akan disebar ke daerah kerja masing-masing. Para petugas bersiap untuk melakukan tawaf, diawali dari titik Hajar Aswad yang ditandai adanya lampu hijau di sudut kanan. Para petugas berkeliling Ka'bah selama 7 kali putaran. Selesai tawaf, para petugas pun melakukan sholat sunnah tawaf di belakang Maqam Ibrahim untuk selanjutnya melanjutkan sa'i. Sa'i merupakan rangkaian ibadah umroh dengan berjalan atau berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah. Usai menjalani 7 kali perjalanan dari Sofa ke Marwah, rangkaian terakhir yang dilalui para petugas haji yaitu tahallul. Setelah melakukan tawaf dan sa'i, dan sekarang di belakang saya rombongan petugas haji mulai melakukan ritual tahallul yang berarti menandakan mereka selesai untuk melaksanakan umroh. Para petugas selanjutnya akan disebar ke daerah kerja Madinah dan bandara untuk menyambut kedatangan para calon jemaah haji Indonesia kloter pertama gelombang 1 di Tanah Suci. Dari Mekah, Arab Saudi, Ihi Irfan melaporkan. Antrean masyarakat membludak pada event pameran Istiqlal yang bertajuk Jembatan Persaudaraan Indonesia Arab. Ya, benar sekali Angel, ini masyarakat berbondong-bondong menghadiri pameran yang digelar oleh pemerintah Indonesia yang bekerja sama dengan Arab Saudi. Pemerintah Indonesia bersama dengan Arab Saudi menggelar pameran Khazanah Islam di Kompleks Masjid Istiqlal, Jakarta. Warga sangat antusias menghadiri langsung pameran bertajuk Jembatan Persaudaraan Indonesia Arab. Warga memadati area Masjid Istiqlal yang mengakibatkan antrian panjang. Bahkan antrian masuk sudah terjadi sejak pukul 7 pagi, di mana pameran baru akan dibuka oleh panitia pada pukul 10 pagi. Terdapat banyak instalasi menarik yang dipamerkan, seperti miniatur Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, kunjungan virtual kedua masjid suci tersebut, dan masih banyak yang lainnya. Udah yang kedua kalinya. Sebelumnya kemarin Sabtu saya kesini sama teman-teman, itu belum ngebludak, tapi Masya Allah ya, sekarang luar biasa banget. Pengen lihat miniaturnya, semoga aja nanti jadi pelaksana pergi haji sungguhan. Amin. Pameran Khazanah Islam tidak dipungut biaya alias gratis. Pameran ini akan berlangsung hingga 3 Mei mendatang. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Indra Purnama melaporkan. Pemirsa, ajang bergengsi Futsal Nation Cup yang digelar untuk persiapan menuju Pro Futsal League musim 2024-2025 ini pada putaran kedua berlangsung di Gor Among Rogo, Kota Yogyakarta. Ya, setiap tim berebut untuk menjadi juara dengan memberikan penampilan yang terbaik. Kompetisi tengah musim Futsal Nation Cup 2025 berlangsung sengit dengan mempertemukan 7 tim futsal terbaik tanah air di Gor Among Rogo, Kota Yogyakarta. Laga pembuka Cosmo JNE Jakarta berhasil menumbangkan Unggul FC Malang lewat adu penalti dengan skor 4-1 setelah kedua tim berbagi angka 2-2 di waktu normal. Laga kedua, hujan gol terjadi antara Bintang Timur Surabaya dengan Sadakata United. Bintang Timur Surabaya berhasil menumbangkan Sadakata United dengan skor 5-3. Laga terakhir pun tak kalah sengit. Pangsuma FC berhasil menumbangkan Black Steel FC dengan skor cukup telak 4-1. Di luar dugaan, meski Black Steel FC menguasai jalannya pertandingan, namun Pangsuma FC berhasil memaksimalkan setiap serangan dengan torehan gol. Pastinya kita sudah mempersiapkan diri, tapi langkah awal adalah Nation Cup ini, karena ini sangat penting buat membangun mentalitas tim kita untuk lebih baik lagi dan siap menghadapi putaran kedua.
Dengan hasil ini, laga semifinal akan mempertemukan antara Favage Banua melawan Cosmo JNE dan Bintang Timur Surabaya melawan Pangsuma FC di Gor Amongrogo, Yogyakarta pada Sabtu mendatang. Dari kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi yang menginspirasi nih, Nita dan juga pemirsa. Bagi Anda pecinta kuliner pedas, coba nikmati olahan rica-rica ayam pedas di warung makan legendaris di Boyolali, Jawa Tengah yang satu ini. Ya benar sekali Angel, tingkat kepedasannya ini hingga level super sehingga membuat warung ini selalu diburu pelanggannya dari berbagai daerah yang tentunya penggemar pedas. Inilah warung makan legendaris Rica-Rica Ayam Bo Usrek di jalan menuju Embarkasi Solo atau lebih tepatnya di Desa Gagak Sipat, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Warung makan dengan menu utama Rica-Rica Ayam ini dikenal dengan olahan rica yang super pedas. Tidak heran, warung yang dirintis sejak 24 tahun lalu ini selalu menjadi tujuan para pencinta kuliner dari berbagai daerah. Rica-Rica Ayam Bo Usrek yang kini dikelola generasi kedua diolah menggunakan banyak cabai rawit dan lada yang dipadu dengan bumbu rempah-rempah khas Boyolali. Cara memasaknya pun masih menggunakan kayu bakar sehingga menghasilkan olahan dengan rasa dan aroma yang khas. Iya, ini teman-teman bandara saya ajak ke sini, Pak. Biar bisa ngerasain nikmatnya Rica Bo Usrek. Pedesnya nendang, Pak, nggak ada tandingannya lah. Pedesnya nendang, Pak, nambah selera makan. Pembelinya dari di sini sekitar, ada yang dari Surabaya, Jakarta, Semarang juga ada. Dalam sehari warung ini bisa menghabiskan ayam lebih dari 100 ekor dan jumlahnya bisa meningkat sampai 150 ekor pada akhir pekan maupun hari libur. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kombucha, minuman fermentasi yang dibuat dari teh. Nah, siapa sangka minuman ini bisa mengobati masalah pencernaan. Inilah kombucha, minuman fermentasi dari teh hitam atau teh hijau menggunakan koloni bakteri dan ragi atau yang disebut SCOBY, Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Mengandung probiotik, teh fermentasi asal Asia Timur ini bermanfaat bagi kesehatan pencernaan dan daya tahan tubuh. Berawal pengalaman masalah pencernaannya yang membaik setelah rutin konsumsi kombucha, Anita Hartono menjadi peternak bakteri baik sejak 2021. Anita terus berinovasi meracik teh kombucha varian rasa. 4 tahun digeluti, kini usaha teh kombuchanya laris manis. Dari 1 liter, Anita bisa memproduksi 500 liter kombucha per hari. Beragam pelatihan bisnis turut ia ikuti. Bahkan mendapat penghargaan pengusaha muda brilian dari salah satu bank. Selain menjaga kebersihan dan kehigienisan semuanya ya, itu sulit banget. Oh, sama satu lagi sertifikasi. Nah, dan PMB ini menyediakan semuanya tuh dalam modul-modul yang menurut aku sangat praktikal. Ketika menang gitu PMB itu kayak pintu-pintu untuk kayak membesar tuh benar-benar terbuka gitu. Pokoknya spot-spot kayak misalnya kayak kemarin ada Beria Sport gitu, kita diberikan booth seperti itu sangat dibuka sekali gitu. Juga mendapatkan bantuan pinjaman, terus kayak misalnya kita butuh QR atau apa gitu-gitu tuh kayak wah itu aksesnya cepet banget lah. Minum kombucha dari awalnya yang aku tuh lemas, nggak mau makan gitu, akhirnya kayak nafsu makan aku balik, terus badan aku jadi lebih segar. Lambat laun itu kondisinya mulai bagus, kulitnya mulai meredak peradangannya, tinggal kulit keringnya malah berapa hari, 2 minggu tuh kulit keringnya udah nggak ada. Berkat kreativitas, kini Anita bisa meraup omset 6,3 miliar per tahun dan memberdayakan lebih dari 30 orang karyawan. Dari Jakarta, Steviani Sirait, Leman, melaporkan.